Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Qadariyah dari Prodi Pendidikan Masyarakat NIM 19030046. Di sini saya akan mencoba memaparkan tentang kekerasan pada anak. Anak adalah tumpuan dan harapan orang tua. Anak juga yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sedianya wajib dilindungi maupun diberikan kasih sayang. Namun, fakta berbicara lain. Beberapa tahun ini, seolah membalikan pendapat bahwa anak perlu dilindungi. Begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan keluarga, lingkungan maupun masyarakat dewasa ini. Pasal 28 ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, apakah pasal tersebut sudah dilaksanakan dengan benar? Seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia masih jauh dari kondisi yang disebutkan dalam pasal tersebut. Berbagai jenis kekerasan diterima oleh anak-anak, seperti kekerasan verbal, fisik, mental, maupun pelecehan seksual. Ironisnya, pelaku kekerasan terhadap anak biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si anak, seperti keluarga, guru, maupun teman sepermainannya sendiri. Tentunya ini juga mengacu trauma pada anak, misalnya menolak pergi ke sekolah setelah tubuhnya dihajar oleh gurunya sendiri. Kondisi ini amatlah memprihatinkan, namun bukan berarti tidak ada penyelesaiannya. Perlu koordinasi yang tepat di lingkungan sekitar anak, terutama pada lingkungan keluarga, untuk mendidik anak tanpa menggunakan kekerasan. Menyeleksi tayangan televisi maupun memberikan perlindungan serta kasih sayang agar anak tersebut tidak menjadi anak yang suka melakukan kekerasan nantinya. Tentunya kita semua tidak ingin negeri ini dipimpin oleh pemimpin bangsa yang tidak menyelesaikan kekerasan terhadap rakyatnya. Persoalannya adalah sejauh mana hukum atau perundang-undangan Indonesia mengapresiasi terhadap fenomena tersebut, baik terhadap perbuatan, perilaku maupun anak sebagai korban kekerasan. Namun beberapa faktor yang menjadi penyebab kekerasan terhadap anak. Yang pertama, lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak dalam menonton TV, bermain, dan lain-lain. Hal ini bukan berarti orang tua menjadi diktator atau overprotektif. Namun maraknya kriminalitas di negara ini membuat perlunya meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, anak mengalami cacat tubuh, gangguan tingkah laku, autisme, atau terlalu lugu. Yang ketiga, kemiskinan keluarga. Yang keempat, keluarga pecah atau broken home akibat perceraian, ketiadaan ibu dalam jangka panjang. Yang kelima, keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidakmampuan mendidik anak, anak yang tidak diinginkan atau anak lahir di luar nikah. Yang keenam, pengulangan sejarah kekerasan orang tua yang dulu sering memperlakukan anak-anaknya dengan pola yang sama. Yang ketujuh, kondisi lingkungan yang buruk atau keterbelakangan. Yang selanjutnya, kesibukan orang tua sehingga anak menjadi sendirian bisa menjadi memicu kekerasan terhadap anak. Kurangnya pendidikan orang tua terhadap anak. Selanjutnya ada juga bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Yang pertama, kekerasan fisik. Yang kedua, kekerasan secara verbal. Yang ketiga, kekerasan secara mental. Dan yang keempat, pelecehan seksual. Lantas, apa sih dampak dari kekerasan pada anak tersebut? Dampak kekerasan pada anak yang diakibatkan oleh orang tuanya sendiri atau orang lain sangatlah buruk, antara lain agresif, murung atau depresi, mudah menangis, dan yang terakhir melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh, berkembang, dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sendiri atau bersama para pelindungnya.
Menurut Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk solusi mencegah terjadinya kekerasan pada anak, agar anak terhindar dari bentuk kekerasan seperti yang disebutkan tadi di atas, perlu adanya pengawasan dari orang tua dan perlu diadakannya langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, jangan sering mengabaikan anak, karena sebagian dari terjadinya kekerasan terhadap anak adalah kurangnya perhatian terhadap anak. Namun, hal ini berbeda dengan memanjakan anak. Yang kedua, tanamkan sejak dini pendidikan agama pada anak. Agama mengajarkan moral pada anak agar berbuat baik. Hal ini dimaksudkan agar anak tersebut tidak menjadi pelaku kekerasan itu sendiri. Yang ketiga, sesekali berbicaralah secara terbuka pada anak dan berikan dorongan pada anak agar bicara apa adanya atau berterus terang. Hal ini dimaksudkan agar orang tua bisa mengenal anaknya dengan baik dan memberikan nasihat apa yang perlu dilakukan terhadap anak. Karena banyak sekali kekerasan pada anak, terutama pelecehan seksual yang terlambat diungkap. Selanjutnya, ajarkan kepada anak untuk bersikap waspada, seperti jangan terima ajakan orang yang kurang dikenal dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah sebaiknya orang tua juga bersikap sabar terhadap anak. Ingatlah bahwa anak tetaplah seorang anak yang masih perlu banyak belajar tentang kehidupan, dan karena kurangnya kesabaran orang tua, banyak kasus orang tua yang menjadi pelaku kekerasan terhadap anaknya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.